Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Roliananta Sosa. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai laporan keuangan konsolidasi perolehan perusahaan anak. Pertama, saya akan membahas tentang penjualan saham tambahan oleh perusahaan anak. Penerbitan saham perusahaan anak merupakan suatu cara perluasan operasi perusahaan anak melalui pendapatan eksternal. Baik keputusan ekspansi maupun pendanaan tentu saja dikendalikan oleh perusahaan induk. Manajemen perusahaan induk mungkin memutuskan untuk membangun pabrik baru untuk perusahaan anaknya dan untuk membiayai pembangunan tersebut dengan menjual saham tambahan perusahaan anak kepada perusahaan induk. Operasi anak juga mungkin diperluas melalui penerbitan saham perusahaan anak kepada publik. Dalam kasus perusahaan anak yang memiliki sebagian pemegang saham minoritas dapat menggunakan hak preemptifnya untuk memperoleh saham tambahan yang diterbitkan secara proporsional dengan kepemilikannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang transaksi saham diperoleh kembali atau treasury stock oleh perusahaan anak. Akuisisi saham diperoleh kembali oleh perusahaan anak mengurangi ekuitas perusahaan anak dan saham beredar perusahaan anak. Jika saham diperoleh dari pemegang saham minoritas pada nilai buku, tidak ada perubahan yang timbul pada bagian perusahaan induk atas ekuitas perusahaan anak, meskipun persentase kepemilikan perusahaan induk meningkat. Pembelian saham miliknya sendiri oleh perusahaan anak dari pemegang saham minoritas dengan harga saham di atas atau di bawah nilai buku menurunkan atau meningkatkan bagian perusahaan induk atas nilai buku perusahaan anak dan pada saat yang sama meningkatkan persentase kepemilikan perusahaan induk. Selanjutnya, dividen saham dan pemecahan saham oleh perusahaan anak. Dividen saham atau stok dividen dan pemecahan saham atau stock split oleh perusahaan anak yang sebagian besar dimiliki tidaklah umum kecuali hak minoritas tersebut diperdagangkan secara aktif di pasar sekuritas. Hal ini dikarenakan manajemen perusahaan induk mengendalikan tindakan tersebut dan biasanya tidak ada manfaat yang diperoleh oleh entitas yang dikonsolidasikan atau perusahaan induk dari peningkatan jumlah saham yang beredar perusahaan anak melalui pemecahan saham atau dividen saham. Bahkan jika suatu perusahaan memecah sahamnya atau menerbitkan dividen saham, pengaruh tindakan tersebut pada prosedur konsolidasi adalah minimal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu penguasaan perusahaan lain melalui penguasaan saham. Perusahaan yang menguasai sebagian besar saham perusahaan lain atau lebih dari 50% akan menduduki posisi kontrol terhadap sumber-sumber daya dan aktivitas operasi perusahaan lain. Beberapa istilah yakni induk perusahaan, holding company, anak perusahaan, hubungan afiliasi, hak pemegang saham mayoritas, dan harga pemegang saham minoritas. Berikutnya pencatatan investasi pada anak saham. Perusahaan dapat memperoleh saham perusahaan lain dengan cara membeli tunai, menukar dan aktiva lain, atau menukar dengan sekuritas yang dimiliki. Bagaimanapun cara untuk memperoleh saham-saham tersebut harus dicatat sebesar harga perolehannya dan dicatat dalam rekening investasi saham. Berikutnya karakteristik laporan keuangan konsolidasi. Dalam menyusun laporan konsolidasi saldo dan transaksi antara perusahaan harus dihilangkan yang meliputi: pertama, saldo rekening koran antara perusahaan, pemilikan surat berharga pada perusahaan anak, transaksi jual beli, bunga, dividen, dan sebagainya. Yang kedua, laba atau rugi dari transaksi antara perusahaan dengan asumsi bahwa dalam laporan konsolidasi perusahaan-perusahaan itu dianggap sebagai satu perusahaan tunggal.
Berikutnya kondisi-kondisi yang menyebabkan diperlukannya laporan konsolidasi. Yang pertama, dapat dipastikan bahwa posisi kontrol masih dikuasai dan tetap akan dipertahankan kelanjutannya. Yang kedua, kegiatan usaha dari masing-masing perusahaan saling berkaitan atau merupakan satu unit laporan keuangan terintegrasi. Yang ketiga, laporan keuangan konsolidasi akan merefleksikan posisi keuangan setiap perusahaan yang bergabung secara valid. Berikutnya, pemilikan saham pada perusahaan yang sudah berjalan. Beberapa kemungkinan pemilikan atau penguasaan saham. Yang pertama, pemilikan sebesar 100% atau dimiliki seluruhnya. Yang kedua, pemilikan kurang dari 100%. Baik, itu saja pembahasan materi dari saya. Berikutnya saya persilakan kepada teman saya Wisi. Baiklah, saya akan menjelaskan laporan keuangan konsolidasi perolehan perusahaan anak. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas. Entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai satu entitas ekonomi tunggal. Konsolidasi merupakan kombinasi bisnis yang terjadi karena pengendalian tidak menyatukan proses entitas-entitas yang bergabung. Masing-masing entitas tetap beroperasi secara terpisah dan independen serta membuat laporan keuangan individu. Akan tetapi, 16 entitas-entitas tersebut berada dalam satu pengendalian yang dilakukan oleh pihak yang bergabung. Entitas pengendalian disebut dengan entitas induk dan entitas yang dikendalikan disebut dengan entitas anak. Konsolidasi diharuskan jika suatu perusahaan memiliki mayoritas saham beredar dari perusahaan lain. PSAK 4 Revisi 2009 memberi istilah laporan keuangan konsolidasi sebagai lampiran keuangan suatu kelompok usaha yang disajikan seperti suatu entitas ekonomi tunggal. Laporan keuangan konsolidasi wajib disusun oleh entitas induk atau pengendali tertinggi dalam suatu kelompok usaha. Laporan keuangan konsolidasi tidak boleh menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan harus didasarkan pada substansi atau peristiwa ekonomi. Manfaat laporan keuangan konsolidasian. 1. Memberikan gambaran total sumber daya perusahaan hasil gabungan yang berada di bawah kendali entitas induk kepada para pemegang saham kreditor dan penyedia dana lainnya. 2. Memberikan informasi update bagi manajemen entitas induk mengenai operasi gabungan dari entitas konsolidasi dan entitas yang membentuk entitas konsolidasi. Laporan konsolidasi memiliki beberapa keterbatasan, yaitu 1. Karena hasil operasi dan posisi keuangan dari masing-masing perusahaan yang dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi tidak diungkapkan, maka kinerja atau posisi dari satu atau lebih perusahaan dapat disembunyikan oleh kinerja baik dari perusahaan lainnya. 2. Tidak semua saldo laba konsolidasi tersedia untuk dividen induk perusahaan karena sebagian dapat mencerminkan bagian induk perusahaan atas laba anak 17 perusahaan yang belum dibagikan. Begitu pula karena laporan keuangan konsolidasi termasuk aset anak perusahaan. Tidak semua aset yang ditampilkan tersedia untuk membagikan dividen induk perusahaan. 3. Karena rasio-rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi dihitung berdasarkan informasi gabungan. Rasio-rasio tersebut tidak mewakili perusahaan manapun yang dikonsolidasi, termasuk induk perusahaan. 4. Akun-akun yang sama dari perusahaan-perusahaan berbeda yang digabungkan dalam konsolidasi bisa jadi tidak seluruhnya dapat diperbandingkan. Sebagai contoh, panjang siklus operasi dari perusahaan-perusahaan yang berbeda dapat bervariasi, menyebabkan piutang dari panjang periode yang sama diklarifikasi berbeda. 5. Informasi tambahan tentang masing-masing perusahaan atau kelompok perusahaan yang termasuk dalam konsolidasi sering sekali diperlukan untuk penyajian wajar. Tetapi, tambahan pengungkapan tersebut dapat menyebabkan catatan atas laporan keuangan menjadi sangat besar. Prinsip substance over form dan laporan konsolidasi. PSAK 4 Revisi 2009 menyatakan bahwa pengendalian atas entitas lain merupakan acuan dalam menentukan apakah suatu entitas diwajibkan menyusun laporan konsolidasi. Pengendalian biasanya ada ketika entitas induk memiliki secara langsung atau tidak melalui entitas anak lebih dari setengah suara entitas lain. Akan tetapi, PSAK 4 juga menjelaskan bahwa tidak semua kepemilikan lebih dari 50% suara entitas lain baik secara langsung maupun tidak langsung menunjukkan adanya pengendalian.
Konsep dan standar laporan keuangan konsolidasi. A. Pandangan tradisional. Mengenai pengendalian kondisi umum untuk pengendalian atas kepentingan keuangan adalah kepemilikan berhak suara mayoritas. Dalam praktiknya, pengendalian ditentukan dari proporsi saham berhak suara berusaha yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan lain. B. Pengendalian tidak langsung. Pandangan tradisi mengenai pengendalian terdiri dari pengendalian langsung dan tidak langsung. Pengendalian langsung biasanya terdiri jika suatu perusahaan memiliki mayoritas saham biasa perusahaan lain. Pengendalian tidak langsung atau bentuk piramida terjadi jika saham biasa suatu perusahaan dimiliki oleh satu atau lebih perusahaan yang semuanya dalam pengendalian bersama. C. Kemampuan untuk memiliki pengendalian. Dalam situasi tersebut, pemegang saham mayoritas anak perusahaan mungkin tidak mampu untuk mempunyai kendali walaupun mereka mempunyai lebih dari 50% saham berhak suara yang beredar. Sebagai contoh, jika anak perusahaan dalam kondisi berorganisasi legal atau dalam kepailitan, walaupun induk berusaha memiliki kepemilikan mayoritas, pengendali ada pada peredar atau trustee yang ditunjuk oleh pengadilan. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan saat melakukan presentasi, kami mohon maaf dan terima kasih.